Selamat pagi para peserta didik kelas 9 SMP Saverius Lubuk Linggau. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Marianoni secara daring dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar para peserta didik kelas 9 SMP Saverius Lubuk Linggau? Ibu Doni mengharapkan kabarnya baik-baik dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Pada awal pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, para peserta didik akan memperdalam materi KD 3.1, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil percobaan yang dibaca atau didengar, dan KD 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, dan hasil percobaan yang dibaca atau didengar. KD 3.1 mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. KD 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mendengar atau membaca teks laporan hasil percobaan, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Percobaan sederhana tentang cara membuat makanan, minuman, atau cara membuat hand sanitizer. 2. Dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil percobaan yang dibaca dan didengar. Materi pembelajaran. 1. Teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan, mulai dari rumusan, tujuan, sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berupa A. Percobaan membuat makanan, B. Percobaan membuat minuman, C. Percobaan membuat hand sanitizer. Nomor 2. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memerinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek berupa makanan atau minuman yang dibuat. 3. Adapun di dalam teks laporan, informasi-informasi tersebut adalah A. Objek percobaan, B. Proses pembuatan, C. Waktu atau durasi, D. Simpulan atau kesimpulan. 4. Contoh teks laporan percobaan. Contoh yang pertama, cara membuat es krim. Tujuannya, sebenarnya banyak es krim murah yang dijual di supermarket
Tetapi apa salahnya kita mencoba membuat sendiri es krim, barangkali rasanya lebih enak. Alat dan bahan: 1 es batu, 2 susu cair coklat, 3 garam, 2 kantong plastik klip yang ukuran berbeda, 1 kantong plastik dengan ukuran kecil dan 1 kantong plastik dengan ukuran 2 kali lebih besar dari kantong plastik yang pertama. Langkah-langkah membuat es krim. 1. Tuangkan susu cair ke dalam kantong plastik kecil. Kemudian tutup dengan rapat. 2. Masukkan es batu serta garam ke dalam kantong plastik kantong ukuran besar. 3. Masukkan kantong plastik kecil yang berisi susu cair tadi ke kantong plastik besar. 4. Kemudian kocok selama beberapa menit. Hasil: setelah semua tahapan di atas sudah dilakukan, maka susu cair akan berubah menjadi padat. Dan itulah yang akan kamu nikmati. Kesimpulan: setelah mencobanya, ternyata membuat es krim tidak terlalu susah dan mahal. Selain itu, kita bisa mengisi waktu luang dengan membuat es krim yang enak di rumah. Contoh teks laporan percobaan yang kedua adalah membuat jebakan tikus sederhana. Tujuannya, tikus merupakan hewan pengerat yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, harus ada cara untuk membasminya. Salah satu cara tersebut adalah dengan membuat jebakan tikus sederhana. Sebenarnya saat ini cukup banyak pilihan untuk membasmi tikus, seperti menggunakan racun atau memakai alat elektronik. Namun, tidak ada salahnya mencoba membuat jebakan tikus yang ramah lingkungan. Alat dan bahan: 1 ember yang berukuran besar, 2 kaleng bekas, 3 kawat besi, 4 balok kayu kecil, 5 selai kacang atau selai lainnya. Langkah-langkah: 1. Melubangi ember untuk menaruh kawat tersebut kira-kira berdiameter 6 cm dengan ketinggian kurang lebih 3/4 dari ketinggian ember. 2. Lubangi lagi ember tersebut di bawah lubang yang pertama tadi. Lubang yang ini dibuat lebih besar agar tikus dapat masuk ke dalamnya. 3. Buat jalan dari balok kayu kecil tadi menuju lubang yang lainnya. 4. Buat juga lubang di kaleng bekas tadi tepat di tengah-tengah sisi atas dan bawahnya. 5. Masukkan kawat tadi di lubang ember besar yang pertama. Kemudian disusul kaleng bekas tadi. 6. Olesi kaleng bekas tadi dengan selai kacang. Jebakan yang kamu buat siap digunakan. Hasil: setelah melakukan langkah-langkah pembuatan, jebakan tikus sederhana dapat kamu gunakan. Kamu dapat meletakkan jebakan tersebut di gudang, dapur, kamar tidur, ataupun tempat-tempat yang banyak tikus. Jebakan ini hanya untuk menjerat atau menjebak tikus di dalam ember. Jebakan ini tidak membunuh tikus tersebut. Simpulan: jebakan tikus seperti di atas merupakan salah satu alat penjebak tikus dengan cara kerja yang ramah lingkungan tanpa harus menggunakan bahan kimia. Selain itu, cara ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk membasmi tikus karena bahan-bahan yang digunakan hanyalah sebuah barang bekas. Para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau yang Ibu Noni banggakan, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu KD 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil percobaan dan KD 4.2 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, hasil, dan kesimpulan
dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Semoga materi yang para peserta didik terima dapat bermanfaat bagi perkembangan hidup para peserta didik. Marilah kita menutup materi pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa mohon berkat perlindungan dari Tuhan. Semoga apa yang kita terima bisa berguna bagi kita dan juga orang lain. Dari tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Sekian video pembelajaran pada semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Untuk mendukung video pembelajaran ini, Ibu Nuni mempersilakan para peserta didik atau para penonton dapat menekan tombol jempol. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.